Dave adalah pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Jepang. Pada malam yang menentukan itu, dia berada di bengkel rahasianya dengan cermat mengasah pedangnya. Dave telah diberi tugas berat untuk memberantas mafia Yakuza yang telah mendominasi kota Shinjo selama beberapa dekade. Ini akan menjadi pekerjaan terakhir Dave sebelum dia pensiun dari kehidupan sebagai pembunuh bayaran. Sebelum terjun ke misi, Dave meluangkan waktu sebentar untuk makan roti bun. Dengan semua persiapannya yang sudah lengkap, dia mengemudi ke tempat persembunyian Yakuza. Sementara itu, di dalam tempat persembunyian Yakuza, seorang pembantu bernama Jay melaporkan kepada bos Yakuza tua Greg bahwa kelompok mafia baru telah mengambil alih bisnis pelabuhan mereka dan berencana untuk menantang otoritas mereka. Greg tidak terpengaruh, hanya tersenyum dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa melawannya. Dalam tampilan kekuatan yang brutal, Greg menghukum Jay karena kegagalannya menangani grup mafia baru dengan merobek mulutnya segera setelah itu. Sebuah suara keras terdengar di luar tempat persembunyian. Itu Dave yang siap untuk mengalahkan mereka semua. Bersenjata pedangnya, dia dengan cepat membunuh puluhan anggota Akatsuki. Setelah mengalahkan orang-orang Greg, termasuk Greg sendiri, satu anggota Yakuza yang tersisa mencoba membunuh Dave. Untungnya, teman Dave, James, datang untuk membantu. Meskipun James sedikit terlambat, karena Dave sudah mengurus sebagian besar anggota Yakuza. Setelah misi, James bertanya kepada Dave tentang rencana pensiunnya. Dave tetap diam dan pergi. Setelah pulang ke rumah, Dave disambut oleh istri tercintanya Emma dan putrinya Mia. Ternyata, keluarga kecilnya adalah alasan dia ingin pensiun. Setelah mandi, Dave tiba-tiba mendengar Mia berteriak. Dia dengan hati-hati mendekati ruang tamu, di mana dia menemukan istri dan putrinya dipegang sebagai sandera oleh 5 pria bertopeng. Orang-orang ini terungkap sebagai kelompok mafia baru yang telah mempekerjakan Dave dan James untuk menghapus grup Greg. Mereka tidak ingin Dave pensiun karena kemampuan membunuhnya yang luar biasa dan reputasinya sebagai iblis dari kota Shinjo. Ketika Dave mencoba melawan salah satu anggota yang memegang Mia, pemimpin para pria bertopeng mengancam akan menyakiti Emma, memaksa Dave untuk mundur. Dave memohon kepada pemimpin untuk melepaskan keluarganya, tapi pemimpin itu menjawab dengan dingin dengan mengakhiri hidup istri dan putrinya tepat di depannya, mendorongnya hingga mencapai titik puncak. Dave bersumpah dia tidak akan mati sampai dia membalas dendam atas kematian mereka. Tragis, sumpahnya terputus karena dia ditembak di kepala oleh orang-orang bertopeng. Setelah insiden tragis itu, berita tersebut dimanipulasi oleh grup mafia untuk menunjukkan bahwa Emma dan kematian Mia disebabkan oleh Dave sebelum dia akhirnya mengambil hidupnya sendiri. Maju cepat, 12 tahun kemudian, Dave masih hidup meskipun dia mengalami lumpuh karena kerusakan saraf akibat ditembak di kepala. Dia dijemput oleh James yang sekarang memiliki seorang pembantu bernama Ron. Sementara itu, di gedung wali kota Steve dari Shinjo sedang diwawancarai oleh wartawan dan jurnalis tentang kemajuan yang luar biasa dari kota ini. Hanya dalam 12 tahun, kota Shinjo telah menjadi sangat maju dan makmur, bahkan melebihi kota-kota lainnya di Jepang. Steve menerima pujian dari banyak pihak, tapi masih ada orang-orang yang menemukan perkembangan yang cepat, dan wali kota itu sendiri mencurigakan, termasuk seorang wartawan bernama Bruce. Bruce menanyai Steve tentang kasus misterius yang sering muncul, seperti hilangnya gadis remaja setiap minggu dan kematian tokoh-tokoh penting di kota ini. Pelaku tidak pernah ditangkap, dan kebenaran tetap tersembunyi. Alih-alih memberikan jawaban, Steve menghindari pertanyaan dengan menyatakan bahwa segala sesuatu telah diurus oleh polisi. Dia memperingatkan Bruce bahwa kota tersebut memiliki aturan, dan siapapun yang melawan mereka akan dihukum. James membawa Dave ke sebuah apartemen dan menginstruksikan Ron untuk merawatnya. Suatu malam, ketika Ron kembali dari berjalan-jalan dengan Dave, seseorang tiba-tiba menyerang mereka dan menusuk lengan Dave. Ternyata, dia adalah salah satu antek Greg, tangan capa yang pernah dipotong oleh Dave. Melihat kondisi Dave yang mengalami lumpuh, pelaku serangan merasa menyesal dan pergi tanpa menyebabkan kerugian lebih lanjut. Di tempat lain, Bruce belum menyerah untuk mengungkap kasus misterius. Dia menyewa Jay di sekitar kota Shinjo, mantan anggota grup Yakuza Greg, untuk menemukan informasi tentang kelompok mafia yang dicurigai terlibat. Setelah mendapatkan informasi dari Jay, seorang pria bertopeng muncul dan mengejar Bruce, memukulnya dengan palu. Jay mencoba untuk melarikan diri, dihentikan oleh pria bertopeng lainnya, dan dipaksa untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan senjata. James menelpon Ron tentang Dave yang telah dirawat di rumah sakit setelah ditusuk. Sementara itu, Dave sedang dirawat di rumah sakit. Kamar dia dijaga oleh 2 polisi. Sebentar lagi, atasan mereka, John, akan datang mendekati dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Setelah 2 pria itu pergi, John menyelinap masuk ke kamar Dave. Ternyata dia adalah bagian dari kelompok mafia bertopeng yang membunuh keluarga Dave. Dia ada di sana untuk menghabisi Dave atas perintah bosnya. John menaruh racun dalam minuman Dave, tapi ketika dia pergi untuk mengambil foto Dave yang sedang sekarat, Dave secara ajaib melompat dari tempat tidur
dan mencoba menjatuhkannya. Rasa hausnya akan balasan secara ajaib menyembuhkan kelumpuhannya. Meskipun dia sudah mencoba, John masih bisa mengalahkan dan menjatuhkannya. Tepat saat dua polisi itu kembali, John yang terkecap basah mengklaim bahwa dia hanya mencoba membantu Dave yang jatuh dari tempat tidur. Tapi salah satu polisi tidak percaya padanya, jadi John akhirnya membunuhnya. Ternyata, polisi lainnya sebenarnya terlibat dengan seorang pria bertopeng. Mafia John tidak pernah berharap Dave akan siap untuk bertarung. Namun kemudian Dave mengejutkan semua orang dengan tidak mundur. Dia akhirnya mendorong polisi lain dari atap dan mencekik John dengan spray. James dan Ron benar-benar terkejut ketika mereka melihat polisi itu jatuh dari gedung dan Dave berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah sakit. Dave mengambil sebuah roti bulat, kemudian tiba-tiba dia memikirkan kematian istri dan putrinya dan secara ajaib dia mampu menyembuhkan kelumpuhannya sepenuhnya. Di tempat lain, ada pabrik ini yang dimiliki oleh salah satu dari orang-orang mafia yang dikenal Sean, tapi itu sebenarnya bukan tempat pengolahan limbah seperti yang tertulis di luar. Ternyata mereka membuat narkoba di sana. Sean sedang mengawasi situasi ketika dia menelpon seorang pria mafia lainnya, Ken, yang menjalankan bisnis perdagangan manusia mereka di pelabuhan. Dia memberitahu Ken tentang Dave, siapa yang pulih dari kondisi lumpuh, dan ingin membalas dendam untuk keluarganya. Tepat setelah panggilan, Ken menyuruh James untuk membawa Dave keluar. Tapi James yang berteman dengan Dave memiliki rencana licik untuk membantunya membalas dendam kepada Mobius, yang bertopeng. Tidak lama setelah peristiwa tragis, James dan Ron menuju ke pabrik waste management membawa Dave dalam tas mayat. Rencananya adalah membuat Sean percaya bahwa Dave sudah mati. Saat tiba, orang-orang Sean dengan patuh membuang tubuh Dave ke dalam mesin penggiling, tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tepat saat Dave akan dihukum, dia keluar dari kantong mayat dan melancarkan pertarungan sengit melawan anak buahnya Sean. Sean dengan cepat mengetahui tentang tindakan sembrono Dave. Segera instruksikan penjaga gerbang untuk menghentikan James meninggalkan pabrik. Penjaga itu tidak segan-segan menembak Ron dan James. Ketika penjaga pergi untuk memeriksa tubuh James, dia menemukan dengan terkejut bahwa James masih hidup. Dengan gerakan cepat, James menembak mati penjaga itu. Sementara itu, Dave terlibat dalam pertempuran yang intens dengan puluhan orang dari Sean. Ketika Dave pergi mencari Sean, dia menemukannya di luar pabrik, memegang remote di tangannya. Dengan senyum menyeramkan, Sean meledakkan pabrik tersebut, berharap untuk menghilangkan Dave sekali dan untuk selamanya. Ledakannya sangat besar. Itu menarik perhatian pemimpin mafia yang bertopeng. Awalnya, Sean percaya bahwa Dave telah tewas dalam ledakan. Namun, Dave muncul dari puing-puing dengan luka memar tetapi masih sangat hidup. Sean sangat panik, mengarahkan senjatanya ke Dave, tapi tepat saat itu, James muncul dan menabrak Sean dengan mobilnya, meninggalkannya dengan luka yang sangat parah. James dalam momen penyesalan mengakui bahwa dia telah memberitahu orang yang bertopeng, pemimpin mafia tentang rencana Dave untuk pensiun. Dia meminta maaf, tapi Dave dipenuhi dengan kemarahan. Tanpa rasa ragu, Dave menembak James sampai mati. Mengalihkan perhatiannya kembali ke Sean, Dave mulai menyiksanya tanpa ampun. Tiba-tiba ponsel Sean berdering. Penelponnya tidak lain adalah pemimpin itu sendiri. Dalam percakapan yang menakutkan, Steve menunjukkan penyesalannya karena membiarkan Dave hidup, tapi tetap tidak takut padanya. Steve juga mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Putri Dave, Mia, masih hidup dan dalam tahanannya. Dia mengancam akan membunuhnya jika Dave mencoba untuk melawan. Berita ini membuat Dave dicengkram. Dipicu oleh wahyu ini, Dave membiarkan Sean menimbal dengan cara yang lambat dan menyakitkan. Mia sebenarnya sudah tumbuh menjadi seorang siswa SMA, ternyata dia telah tinggal bersama Kent sejak dia diambil dari Dave 12 tahun yang lalu, dan dia telah meyakinkannya bahwa dia adalah ayahnya. Kent mendapat telepon dari Steve, siapa yang memberitahunya bahwa Dave mengetahui Mia masih hidup, jadi Steve memperingatkannya untuk berhati-hati. Sementara itu, Dave ingin bertemu dengan informannya yang lama, Tony, mantan polisi, untuk mendapatkan informasi tentang mafia yang bertopeng. Karena Tony berhutang budi kepada Dave, dia membantunya dan bahkan memberinya alamat anggota mafia. Tony juga menunjukkan video tentang mafia kepada Dave, membunuh pemilik perusahaan keamanan kota Shinjo. Setelah Dave mengetahui Ken berada di kantor perusahaan keamanan, dia langsung menuju ke sana. Ketika dia tiba, dia mulai menghabisi beberapa orang. Lalu dia masuk ke kamar Mia, tapi dia mendengar dia datang dan dengan cepat menyembunyikan diri, tidak mengetahui bahwa orang yang akan datang adalah ayah kandungnya. Dave melihat beberapa foto Mia dan Ken, kemudian tiba-tiba Kent muncul. Tapi ketika dia melihat Mia, dia mencoba berpura-pura tidak mengenal Dave dan menyembunyikan senjatanya.
Dave dan Kent akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dan di tengah-tengahnya, Mia menembak Dave dengan panahnya. Itulah saatnya Dave akhirnya melihat putrinya lagi, tapi dia sangat marah ketika Mia menyebut Kent sebagai ayahnya. Kent kemudian sengaja mengusir Dave keluar melalui jendela, tapi untungnya Tony ada di sana untuk menyelamatkannya. Secara singkat, Tony sedang merawat luka Dave. Dia mendapat telepon dari Steve yang mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat. Steve juga mengatakan bahwa Mia dalam bahaya dan sedang dibawa ke markasnya. Dave tidak membuang waktu dan pergi untuk menyelamatkan Mia, tapi tidak sebelum mampir ke bengkel rahasianya untuk mengambil senjatanya dan kemudian pergi dengan mobil lamanya dengan sangat cepat. Ketika Dave tiba di tempat Steve, dia mengalahkan banyak penjahat. Lalu dia bertemu Kent dan mereka mulai berkelahi. Selama pertarungan, Dave mengingat bahwa Kent adalah orang yang menembak istrinya. Itu membuat Dave semakin berdeterminasi untuk mengalahkannya. Setelah itu dia pergi ke atas untuk melihat Steve, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia diserang oleh seorang pria mafia yang mengenakan masker merah dan dipukul hingga pingsan. Hal selanjutnya yang dia ketahui adalah dia dibawa untuk bertemu Steve. Steve menceritakan tentang iblis kepada Dave, yang muncul setiap 55 tahun di kota Shinjo. Meskipun banyak orang berpikir itu hanya mitos, Steve yakin bahwa iblis itu nyata, dan misinya adalah untuk mengalahkannya. Awalnya Steve mencurigai Dave sebagai iblis baru dalam cerita ini, tapi ketika dia melihat betapa mudahnya Dave ditangkap, dia pikir dia hanya seorang pria biasa. Ketika Steve akan membunuh Mia dengan pedangnya, Tony muncul dan menembak ke segala arah. Mia berlari menuju Tony dan Dave bangkit lagi untuk melawan pria mafia bertopeng merah bernama Clark. Clark pandai berkelahi, tapi akhirnya Dave mengalahkannya. Setelah menonton Clark terbunuh, Steve mengalami kilas balik ke masa kecilnya. Ternyata mereka sebenarnya adalah saudara kembar dari sekolah bela diri yang sama dan telah berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain. Selalu satu malam mereka berdua melakukan sesuatu yang gila dan membunuh guru mereka sendiri. Dave dan Steve berkelahi, tapi karena Dave sudah sangat terluka, Steve mampu mengalahkannya dengan mudah dan bahkan memotong salah satu lengannya. Meskipun situasi terlihat sangat suram, Dave tidak menyerah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan Steve. Itulah saatnya Steve menyadari bahwa Dave adalah Shinjo Demon yang baru. Pada akhirnya, Dave keluar sebagai pemenang. Setelah Steve kalah, Mia kembali untuk melihat ayahnya yang sebenarnya. Akhirnya, dia ingat bahwa Dave adalah ayahnya. Saat itu Kent ingin menyerang. Tapi sebelum dia bisa mencapai Mia, Dave akhirnya mematikannya. Dave merasa lega karena dia berhasil menangkap semua anggota mafia yang mengenakan masker dan berhasil membalas dendam atas kematian istrinya. Tapi akhirnya Dave meninggal dalam pelukan Mia karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Sementara itu, setelah pertarungan yang intens, ketika seorang paramedik datang dan membawa pergi tubuh Clark, terungkap bahwa dia sebenarnya masih hidup. Singkatnya, setahun kemudian, Clark, orang yang masih hidup, mengambil alih sebagai wali kota, menggantikan Steve. Lalu suatu hari nanti, sambil melakukan tarian ritual, Mia berhasil membunuhnya. Dan sekarang dia telah mengambil alih sebagai pembunuh bayaran tertangguh di Jepang. Ceritanya sampai di sini dulu ya guys, tapi perjalanan film belum berakhir. Nantikan alur berikutnya hanya di Movie Story ID. Movie Story ID.